Dear bright people, Dimas di sini. Pada video kali ini saya akan sharing sebuah materi yang sederhana sebetulnya, tapi sangat penting dan fundamental untuk kita sebagai pengguna internet ya, atau lebih luas lagi di dunia teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Materi ini sebetulnya saya dapatkan ketika menjadi pengajar di Training for Trainers untuk para calon instruktur di kegiatan kompetisi TIK daring untuk teman-teman penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo di tahun 2020. Materi tidak banyak, tapi saya yakin ini bisa bermanfaat untuk viewers semuanya secara umum, atau khususnya lagi kepada teman-teman penyandang disabilitas netra, karena ada beberapa materi yang saya sesuaikan untuk teman-teman disabilitas netra. Ya, kita kali ini akan bicara mengenai keamanan informasi, atau lebih tepatnya etika dalam keamanan informasi. Saya yakin teman-teman semuanya mungkin sudah menyadari ya bahwa teknologi informasi atau komunikasi, terus juga media elektronik, lalu juga sekarang berkembang ke internet gitu kan, itu sudah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Mungkin hampir tidak ada lagi orang yang tidak kenal internet gitu ya. Mungkin hampir tidak ada lagi, kecuali mungkin dia tinggal di pedalaman gitu ya. Tapi betapa dekatnya teknologi itu sampai dunia kita, dunia yang nyata ini, itu hampir tidak ada sekatnya lagi ya dengan dunia maya atau dunia cyber. Atau dunia di mana ketika kita berinteraksi menggunakan perantara internet. Gitu ya. Semua yang ada di dunia nyata itu sekarang sudah ada di dunia cyber. Misalnya contohnya apa? Contohnya teman-teman kalau misalnya dulu ingin membeli satu barang, misalnya kita keluar rumah, lalu datang ke warung sebelah rumah misalnya, atau kita datang ke pasar atau ke supermarket. Nah sekarang hal itu bisa terjadi juga di dunia maya atau di dunia cyber. Teman-teman cukup buka situs e-commerce, misalnya contoh kayak ada Tokopedia, Bukalapak, gitu ya, JDID misalnya, dan itu teman-teman tinggal order, beli, dan nanti barang itu akan dikirimkan ke rumah teman-teman. Lalu apalagi, misalnya dulu kita ingin mendapatkan informasi atau berita. Ya dulu misalnya nonton TV, dengar radio, atau misalnya baca koran gitu ya. Atau mungkin baca huruf braille buat teman-teman yang netra gitu. Tapi sekarang semua sudah ada di internet juga. Sudah banyak situs-situs berita online, bahkan ketika sekarang untuk mendengarkan radio atau TV pun kita bisa streaming, bisa live streaming ya di internet. Semua bisa kita lakukan di komputer kita, PC, laptop, atau di smartphone kita. Nah, tapi tidak hanya hal-hal positif itu saja teman-teman yang bisa terjadi di dunia cyber ya. Termasuk juga hal-hal negatif atau kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi juga di dunia nyata, itu pun juga ada di dunia cyber. Misal contohnya apa? Contohnya mungkin kalau teman-teman punya barang, teman-teman bisa kecurian dompet misalnya. Nah, di dunia cyber pun juga bisa terjadi. Selain uang, yang penting di internet itu adalah data teman-teman itu bisa terjadi pencurian. Kalau misalnya teman-teman mengikuti berita, kadang ada kasus-kasus pencurian data. Seperti terakhir itu ada kasus ini ya, kasus pencurian data dari sebuah situs e-commerce kalau nggak salah. Atau misalnya pembobolan ATM misalnya dengan mencuri data. Nah itu hal-hal yang terjadi di dunia cyber yang sebetulnya itu terjadi juga di dunia nyata. Jadi hampir tidak ada bedanya teman-teman di dunia nyata atau dunia cyber gitu ya sekarang. Nah, oleh karena itu perlu adanya etika atau guideline atau panduan yang itu memberikan rambu-rambu kepada kita sebagai pengguna internet, sebagai salah seorang penjelajah di dunia cyber, bagaimana agar kita tuh bisa mendapatkan keamanan dan memproteksi hal-hal yang tidak sepatutnya itu diakses oleh orang lain. Nah, oleh karena itu
itulah bagaimana pentingnya kita belajar mengenai keamanan informasi di dunia cyber. Meeting recording has resumed alert. Nah, kita masuk ke materi teman-teman ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa keamanan atau etika di dalam dunia informasi itu sangat penting ya, gitu. Karena kita semua sekarang sudah terkoneksi, sudah dunia kita tuh makin sempit rasanya, karena kita bisa berinteraksi, ya kan? Berinteraksi, lalu melakukan banyak hal yang sebelumnya dilakukan di dunia nyata, itu bisa terjadi di dunia cyber. Apalagi di sekarang nih, di era ketika pandemi, di mana interaksi melalui dunia cyber itu makin intens, makin intensif. Sharing is resumed alert. Teman-teman mungkin yang masih sekolah, sekarang ada pembelajaran jarak jauh, tidak datang ke sekolah karena adanya virus COVID, ya kan, COVID-19, akhirnya harus menggunakan media internet, menggunakan smartphone atau laptop gitu, dan itu makin memberikan mendesak ya, makin urgent jadinya untuk agar keamanan informasi ini bisa kita paham sama-sama gitu ya. Nah, tujuan apa sih kita belajar ini semua? Yang pertama pastinya kita bisa menerapkan etika ya, menerapkan etika mengenai keamanan informasi. Karena segala sesuatu itu ya harus bermula dari diri sendiri. Kalau kita menerapkan etika, kita juga mengedukasi orang lain agar juga menerapkan etika yang sama. Jadi kita bisa aman semuanya gitu ya, sama-sama gitu ya. Lalu juga apalagi ya pasti untuk preventif atau mencegah terjadinya hal-hal negatif yang bisa terjadi di dunia cyber. Nah, ini beberapa materi yang nanti ya kita akan pelajari bagaimana etika itu, teknologi apa saja sih yang bisa menunjang tentang keamanan informasi. Lalu kita nanti akan lihat dampaknya apa yang terjadi kalau misalnya terjadi pelanggaran gitu ya terhadap keamanan informasi, dan kita akan nanti lihat lagi study case atau studi kasus yang benar-benar real terjadi mengenai keamanan informasi ini, agar kita lebih paham lagi betapa pentingnya keamanan informasi itu untuk kita ya teman-teman. Slide 3. Nah, ini ada sedikit data ya untuk menggambarkan bagaimana kita tuh benar-benar terhubung sekarang ya di dunia internet. Statistik ya yang terbaru, total populasi di Indonesia itu sekitar 272 juta. Besar ya. Besar sekali gitu ya. Dan 55%. Yang urbanisasi atau yang tinggal di kota itu sekitar 55%. Jadi hampir merata lah, yang baik yang tinggal di kota atau di desa itu hampir merata sekarang. Hampir berimbang. Mobile phone. Nah, 338. Tapi menariknya, jumlah handphone atau telepon pintar, smartphone yang beredar di Indonesia itu ada melebihi jumlah dari total penduduk, yaitu ada sekitar 338 juta sekian smartphone yang beredar. Berarti dan persentasenya itu ada sekitar 120 sekian persen dari total populasi. Berarti bisa jadi dari sekitar 10 orang itu ada kira-kira itu 3 orang yang memiliki handphone itu lebih dari 2 ya, lebih dari 1, sorry, lebih dari 1. Dan ini hanya perhitungan perhitungan kasar ya, karena juga ternyata 175 pengguna internet. Belum semua penduduk itu terkoneksi dengan internet. Dari 272 juta itu 175, baru 175 juta yang terkoneksi. Penetrasi 64%. Jadi sekitar 64%. Pengguna social media 160 juta orang. Tapi untuk pengguna sosial media 160 juta orang, itu ada 160 juta orang. 59%. Jadi sekitar 59%. Nah, ini jadi menggambarkan bagaimana tingkat interaksi kita itu sangat besar, dan mungkin hampir 60% ya orang yang punya sosial media. Jadi banyak kegiatan itu makanya yang berpindah dari dunia nyata ke dunia cyber gitu ya. Slideshow dash picture blank. Description automatically Junior Alto VS Junior Maya.
Nah, tapi teman-teman tidak perlu risau, kita tidak perlu membenturkan antara dunia nyata dengan dunia cyber gitu ya. Kini Junior Iota Dan Junior Mayan Iris Karena Takeda Bidon. dunia nyata dengan dunia maya itu memang hampir tidak ada bedanya sekarang gitu ya. Itu. Dan internet ini ibaratnya seperti pisau yang tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau bisa ingin menggunakannya positif ya dia bisa digunakan untuk memotong sayur, memotong daging gitu ya untuk kebutuhan manusia. Tapi kalau digunakan untuk yang negatif untuk melukai orang pun juga bisa. Seperti itu juga dunia cyber, seperti itu juga internet. Kalau kita mau gunakan positif, sangat positif sekali. Peluangnya banyak, bisa membuka lapangan kerja, bisa mempermudah ketika belajar seperti saat ini, ya kan, mencari informasi, menjadi bahan pelajaran gitu kan. Tapi juga bisa jadi negatif gitu ya. Misalnya ada konten-konten negatif, misalnya konten-konten yang berbau kekerasan, pornografi gitu ya, atau yang penipuan gitu ya. Banyak sekali dan itu perlu kita antisipasi semuanya. Slideshow dash Isuitica Dalum. T. 4. 1, 2, 3. Reverse accessibilitas. Nah, beberapa isu yang ada di dalam persoalan etika keamanan informasi itu ada yang namanya privasi, accessibilitas, property, accuracy, dan akurasi. Kita akan bahas satu-satu ya. Slideshow dash slide Untuk privasi sendiri, picture a picture blank. Description automatic. saya yakin teman-teman beberapa sudah pernah mendengar ya. Privasi ini satu hal yang konsepnya dari barat sebetulnya, tapi ini sangat penting gitu, apalagi ketika di dunia cyber sekarang ini gitu ya. Di dunia cyber ketika semua sudah terkoneksi dan kita bisa mengakses data siapapun. Nah, privasi di sini adalah privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan bagaimana data kita itu bisa diakses oleh orang lain. Mungkin teman-teman ingat ya ketika membuat akun sosial media misalnya seperti Facebook, itu kan nanti ada ketentuan misalnya ulang tahun teman-teman ingin dilihat oleh siapa sih? Apakah teman, apakah temannya teman, apakah publik, atau mau teman-teman close, hanya teman-teman saja yang ingin tahu gitu. Ya, andai kata teman-teman lupa sama ulang tahunnya sendiri gitu ya. Misalnya data-data lain, misalnya seperti alamat, nomor handphone, alamat email gitu kan, itu yang dinamakan dengan data pribadi. Dan privasi itu teman-teman yang menentukan sendiri mau dibuka sejauh apa. Internet itu memberikan akses atau memberikan keleluasaan kepada penggunanya untuk menentukan datanya ini ingin diakses oleh siapa. Gitu. Ada baiknya teman-teman bisa lebih bijak, kira-kira mengukur data mana sih yang penting untuk di-share, mana yang tidak, gitu ya. Apabila data-data yang itu sangat sensitif atau penting gitu ya, misalnya data nama ibu kandung, data nomor KTP misalnya atau alamat, nah itu sebaiknya tidak dimunculkan ya, karena itu memang data-data yang penting sekali, apalagi itu terkait dengan ketika teman-teman ada di ranah finansial, kayak misalnya di bank. Mungkin sudah punya rekening bank, tahu ya bahwa kadang-kadang ketika ingin konfirmasi data tuh ditanya nama ibu kandung siapa, tanggal lahir di mana, seperti itu. Itu hal-hal yang penting yang sebaiknya tidak dimunculkan. Slideshow isu picture text. Nah, isu akurasi. Akurasi ini mungkin akurasi ini sangat terkait sekali dengan yang sekarang ini marak ya dan sedang kita perangi juga mengenai hoax ya. Saya yakin teman-teman mungkin hampir semuanya pernah menerima broadcast message atau forwardan message gitu yang itu ternyata adalah kabar bohong gitu ya, yang tujuannya banyak, misalnya bisa untuk menipu atau memecah belah atau mengadu domba atau memprovokasi, banyaklah itu hoax. Dan salah satu prinsip di dalam keamanan informasi itu adalah harus mementingkan namanya akurasi, bahwa data kita itu harus benar. Misalnya seperti teman-teman di sosial media ya, pergunakanlah nama yang benar gitu ya, nama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan nama panggilan boleh, itu karena masih termasuk data teman-teman. Tapi jangan gunakan nama orang lain. Misal teman-teman menggunakan nama orang lain, lalu foto profil picture-nya juga menggunakan foto orang lain gitu kan. Nah, lalu dipakai untuk memposting hal-hal yang tidak berkenan gitu, yang tidak pantas lah gitu. Itu akan bisa merusak nama baik orang yang teman-teman gunakan namanya itu. Itu istilahnya namanya ada impersonation gitu ya. Jadi seakan-akan menjadi orang lain padahal bukan dan akhirnya berbuat hal-hal yang negatif gitu. Itu dampaknya sangat besar ya.
Informasi error snippet slideshow dash slide 8 picture text blank description automatic isu property. Nah, lalu berikutnya adalah mengenai isu properti. Properti ini kaitannya dengan kepemilikan ya. Kepemilikan ini misalnya terkait langsung juga dengan namanya hak kekayaan intelektual atau haki. Jadi ada misalnya orang yang plagiarism ya kan, kalau di dunia akademik itu ada plagiarism, plagiat. Jadi karya orang tapi dikutip tanpa izin misalnya, atau karya orang diganti nama lalu dipublish atau diterbitkan atas nama dia. Nah di internet begitu juga, misalnya ada karya lagu orang, misalnya orang lain ciptaan teman kita lalu kita publish di YouTube dan bilang bahwa itu adalah ciptaan kita sendiri. Nah itu namanya melanggar prinsip properti di dalam keamanan informasi ya. Nah, lalu juga mengenai aksesibilitas. Aksesibilitas itu harus menjamin bahwa siapapun, tidak peduli latar belakangnya, itu harus bisa mengakses teknologi informasi gitu ya. Jangan sampai adanya teknologi ini malah menjadi hambatan baru. Misalnya contoh teman-teman penyandang disabilitas yang netra gitu ya. Kita untuk mengakses informasi membutuhkan screen reader, aplikasi membaca layar, misalnya JAWS atau NVDA atau yang lainnya. Tetapi ketika misalnya software itu tidak tersedia, maka jadinya kecanggihan teknologi itu tidak malah jadi penghambat gitu ya. Malah jadi penghambat. Belum lagi ketika misalnya pelosok-pelosok yang jaringan internetnya belum masuk, nah itu bisa menjadi penghambat lagi gitu, dan itu yang menjadi concern ya, menjadi perhatian kita gitu ya. Atau misalnya ada tindakan orang yang merusak website tertentu, atau teman-teman sering mendengar namanya hacking gitu ya, atau deface istilahnya. Jadi ada sebuah website lalu diretas atau dihack oleh orang oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, akhirnya menjadi rusak dan tidak bisa diakses oleh orang. Nah itu melanggar prinsip aksesibilitas dalam sebuah keamanan informasi ya. Slideshow dash submit keamanan informasi etika keamanan teknologi dampak pelanggaran etika studi case slideshow dash Google save content placeholder. Tapi tidak perlu khawatir juga bahwa ada banyak tools atau teknologi yang untuk membantu mengenai mendukung keamanan informasi. Nah, salah satunya ada ini. Google Safe Search. Google Safe Search. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi Google, pasti semuanya menggunakan lah ya untuk mencari informasi dan lain-lain. Itu nanti ada pencarian aman di sana atau Google Safe Search. Nah, di sana itu nanti bisa ini ya, bisa untuk mengfilter konten-konten yang tidak pantas. Misal contoh gini, teman-teman ingin mencari informasi mengenai nama-nama bagian tubuh misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Safe Search ini diaktifkan, nanti ketika mencari gambar misalnya atau artikel, itu gambar-gambar yang mungkin sudah diidentifikasi oleh Google sebagai gambar yang tidak pantas atau yang asusila gitu, yang porno, itu akan terfilter, jadi tidak muncul gitu ya. Nah, itu salah satu teknologi yang diberikan oleh Google. Nah, itu juga di YouTube juga sama, ada YouTube Safe Search ya, pencarian aman. Itu bisa diaktifkan juga di YouTube sehingga ketika mencari sebuah informasi itu nanti ya tidak nyasar gitu ya, tidak nyasar ke konten-konten yang memang tidak pantas gitu ya. Itu sudah difilter oleh YouTube. Nah, tapi kalau buat kita, karena tadi kan isunya banyak ya, di mana etika keamanan informasi, misalnya contoh masalah penipuan gitu ya. Nah, itu juga kita perlu hati-hati juga. Misalnya contoh gini, selain teknologi itu juga pengetahuan kita pun dan mawas diri kita, kewaspadaan kita juga harus hati-hati. Misalnya pernah nggak teman-teman dapat SMS misalnya, selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta dari suatu bank gitu misalnya. Nah, untuk mengambilnya silakan masuk ke tautan berikut. Nah, tapi tautannya ini ternyata itu adalah website palsu yang benar-benar nyaru banget. Misalnya contoh gini, misalnya dari satu bank lah, misalnya bank ABC misalnya gitu ya. Misalnya alamat itu di www.abc.co.id.club. Nah, itu jangan terkecoh ya dengan di depannya sudah ada abc.co.id, padahal domainnya itu yang nama ekstensinya itu adalah yang paling belakang, yang sebelum tanda garis miring misalnya. Itu adalah .club, jadi itu adalah palsu. Jadi website-website yang asli itu biasanya ditandai dengan berakhirannya .co.id ya kan, atau .id.
sebelum tanda slash atau sebelum tanda garis miring. Itu jadi kita harus benar-benar teliti. Atau misalnya kadang-kadang sering ada yang ditelepon lalu menanyakan ini itu, ingin konfirmasi data, menanyakan nama ibu kita dan lain-lain, tuh perlu berhati-hati ya. Cara pertamanya itu dengan cek yang telepon nomornya. Kalau nomornya itu nomor handphone biasa yang 08 sekian, nah itu udah patut diwaspadai. Karena biasanya kalau dari pihak operator atau bank menelepon kita ya dia pakai nomor resmi ya, yang 021 sekian. Nah, setelah kita tahu nomornya pun pakai nomor 021 misalnya, kita harus cek lagi. Kita bisa cross check dengan dicari di Google. Masukkan nomor yang tadi. Nah, nanti biasanya keluar tuh. Bisa ada orang yang melapor misalnya, oh ini nomor penipuan, oh ini bukan, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lebih waspada ya. Slideshow dash slides submateri keyman and informasi teknologi penont dampak pelanggaran etik studi case etika keyman slideshow 1 2 3 4 konto pelanggaran etika privasi. Nah, ini beberapa contoh. Ini ya, contoh pelanggaran etika tadi. Nah, misalnya ada yang mengakses email orang lain tanpa dikendaki oleh pemiliknya. Misalnya teman-teman menggunakan menggunakan komputer yang ada di suatu lembaga, maksudnya yang dipakai secara umum gitu kan. Lalu ada orang sebelumnya yang menggunakan email tapi lupa di log out. Lalu teman-teman tidak melog out-nya, malah buka-buka emailnya dan lain-lain, atau bahkan sampai sejauh mengirim email pakai email itu ke kontaknya dia yang isinya itu kurang pantas misalnya. Nah, itu sudah melanggar etika keamanan informasi ya. Jadi jangan sampai lakukan hal tersebut, karena ya tadi kita tidak ingin diperlakukan hal yang sama oleh orang lain, jadi kita jangan melakukan hal tersebut. Ini akurasi tadi sudah saya contohkan ya. Misalnya di akun sosial medianya tidak menggunakan informasi yang benar gitu ya, itu juga sangat melanggar keamanan informasi. Properti, seseorang menggunakan konten dari orang lain untuk akun dia sendiri, untuk di media streamingnya gitu, itu juga melanggar tentang properti. Aksesibilitas itu ya seseorang tidak bisa mengakses sebuah website karena website tidak retas gitu ya. Itu melanggar prinsip aksesibilitas. Nah, mengenai etika ini sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE kan mungkin sering dengar ya teman-teman ya. Undang-Undang ITE ini kan sering menjerat banyak orang yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang kurang pantas di sosial media gitu ya. Misalnya ujaran kebencian dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya etika keamanan informasi itu ada di Undang-Undang ITE gitu ya. Nah, ini ada di pasal 27 sampai 30. Nah, di pasal 27-nya itu ini kalau misalnya ada yang menyebarkan sebuah informasi gitu ya, informasi yang atau video asusila gitu misalnya, nah yang menyebarkan saja pun itu bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE ini gitu. Jadi ini sangat hati-hati teman-teman, jangan main asal share, asal forward gitu ya. Nah, terus juga informasi seperti berjudian misalnya gitu ya. Wah, tuh sering kan ada judi online gitu. Itu jangan hati-hati ya, jangan sampai di-share ya. Terus juga yang sifatnya itu penghinaan gitu ya, penghinaan atau hate speech gitu ya, itu juga melanggar keamanan informasi, itu udah bisa dijerat juga dengan Undang-Undang ITE. Nah, lalu juga informasi sifatnya pemerasan itu juga bisa dijerat ya dengan Undang-Undang ITE ya, di nomor pasal 27 ini. Lalu di pasal 28 ya, mengenai apa yang menyebarkan berita bohong, yang menyebabkan kerugian, itu juga bisa dijerat ya.
Hati-hati jadinya kita nih. Lalu juga ini di pas ayat 2-nya ini mengenai hate speech, jadi yang menyebarkan sebuah berita atau yang mengundang ujaran kebencian itu juga bisa dijerat juga. Lalu di pasal 29-nya lalu yang menyebarkan informasi yang isinya itu ancaman kekerasan, nah itu juga bisa dijerat juga, bahaya semuanya. Jadi etika ini penting banget ya. Lalu di pasal 30-nya sendiri, nah tindakan hacking gitu ya, mengakses komputer atau perangkat orang lain tanpa izin yang punya itu juga sebuah pelanggaran keamanan informasi. Bahaya sekali ini ya. Mengenai hacking lah, yaitu itu juga dilindungi oleh undang-undang ini gitu. Jadi kita harusnya merasa aman dengan adanya undang-undang ini karena hal-hal negatif itu kita terlindungi gitu ya, tapi kita sendiri sebagai subjek hukum, sebagai warga negara kita mematuhi juga, jangan sampai kita terpancing emosi untuk yaitu tiba-tiba menggunakan kata-kata yang kurang pantas dan bernada kebencian gitu di sosial media ini. Salah-salah bisa terjerat oleh undang-undang ITE ya. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Jadi tapi jangan khawatir, nggak usah takut. Selama kita itu merasa benar, kita hati-hati ya, nggak usah takut dengan undang-undang ini. Undang-undang diciptakan untuk melindungi sebetulnya, bukan untuk menjebak ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, ini ada nih studi kasus yang pernah terjadi gitu ya, karena adanya soal akurasi berita gitu ya. Jadi sederhananya itu ada seorang warga di desa ini, desa X gitu ya, yang dikabarkan dia meninggal di desa tetangganya, desa Y gitu misalnya. Nah, karena memang dua desa ini juga sebelumnya sudah sering bersih tegang gitu ya, jadi terjadilah itu desa X yang marah datang ke desa Y untuk balas dendam gitu ya. Akhirnya terjadilah terjadilah konflik gitu ya. Nah, padahal tidak seperti itu. Si orang yang meninggalnya tidak meninggal di desa Y dan bukan karena orang desa Y gitu, tapi karena sudah kadung, sudah terlanjur tersebar gitu informasinya, berita hoax-nya, berita bohongnya, jadi ya konflik lah gitu. Jadi betul-betul ini ya, betul-betul bahaya sekali gitu namanya berita hoax, berita bohong gitu ya. Itu bisa menyebabkan konflik gitu. Jadi kembali ke awal tadi ya teman-teman, bahwa dunia nyata dengan dunia cyber itu sudah hampir tidak ada jaraknya. Jadi apa yang terjadi di dunia cyber itu bisa terjadi di dunia nyata. Efeknya bisa ke dunia nyata. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini mengenai keamanan informasi adalah bahwa di dunia cyber itu juga ada etikanya, ada rambu-rambunya, ada aturannya. Jadi kita harus memperhatikan itu, jangan sampai kita menjadi korban, apalagi kita menjadi pelaku. Karena sudah ada undang-undang nih yang mengatur mengenai itu di Undang-Undang IT yang mengenai informasi, teknologi dan transaksi elektronik ya. Dan itu hukumannya berat sekali gitu ya. Jadi untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang mungkin kurang bijak ketika di dunia internet. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi lebih bijak dan juga masa depan kita juga semakin cerah semuanya. Terima kasih. Like buat yang suka, lalu subscribe buat yang belum, dan share ke banyak mungkin orang biar semuanya bisa mendapatkan manfaat dan kita sama-sama mendapatkan masa depan yang secerah sinar mentari gitu ya. Terima kasih and see ya.